Shalom, pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam dalam kerajaan surga, pada pagi yang cerah sebelum kami mengadakan aktivitas lain, kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami boleh naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan lebih pada itu Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Sekalipun firman-Mu singkat, tapi firman jadi berkat buat kami. Maka urapi kami, sucikan hati kami dan pikiran kami. Dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya, amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membaca firman Tuhan. Ibrani pasal 8 ayat pertama sampai ayat 17. Ibrani pasal 8 ayat pertama sampai 13 saya bagi dengan dua bagian. Ayat pertama sampai ayat 6, besok ayat 7 sampai ayat 13. Imam besar perjanjian baru, inti segala yang telah kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tatah yang maha besar di surga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan kami di Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Oleh mereka ada gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahu kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Ayat 6 ke 6. Tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dan perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Ayat 7 sampai 13 besok kita perhatikan firman Tuhan, sangat baik sekali. Dikatakan pada ayat yang ke-5, pelayanan mereka ada gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan pada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi katakan pelayan, gambar atau bayangan, gambaran, bayangan sesuatu jarak jauh, tapi wujudnya demikian dengan kerajaan surga. Kerajaan surga ada bagian-bagian yang ditentukan, yang jadi bagian. Dari sana dikatakan dalam firman Tuhan, kalau imam besar dipilih di antara manusia, tapi imam besar, ibesar itulah Yesus. Imam besar Yesus, dia hanya satu kali untuk mempersembahkan korban. Kalau imam besar manusia jangan mempersembahkan korban, tapi bukan korban dirinya, tapi korban binatang yang dibawa dari ruang dari hal atau mesbah bakaran sampai ruang maha suci. Dia membawa darah binatang, adakan satu perdamaian. Tapi imam besar aku itu Yesus Kristus, dia hanya satu kali untuk selama-lamanya. Cukup satu kali, bukan dua kali.
cukup satu kali. Tapi kalau imam besar manusia setiap tahun terus menerus. Puji Tuhan, kita bersyukur pada Dia. Maka dikatakan pada ayat yang ketiga, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Apa yang dipersembahkan Yesus? Itulah dirinya. Apa yang dipersembahkan Yesus untuk masuk ruangan suci? Itulah dirinya. Bukan kalau imam besar manusia dia membawa darah binatang, tapi maka dikatakan suatu bayangan yang kita tahu anak domba itu lebih kepada Yohanes 1:29, lihatlah anak domba yang dosa manusia. Jadi bisa ada bayangan, anak domba itu adalah bayangan, tapi wujudnya itulah Kristus. Sehingga kita bersyukur kepada Dia. Kita bersyukur kepada Dia karena korbannya, karena pengorban dirinya kita beri selamatan. Hubungan kita dengan Allah menjadi dekat karena ada satu yang perantara, itulah Yesus Kristus sebagai korban untuk mendamaikan antara manusia dan Allah, antara saudara dengan Allah. Kita hargai dengan baik pengorbanannya kita hargai dengan baik, kita junjung tinggi akan darahnya. Kita sebagai orang yang beriman, kita selalu menjunjung, menghargai darah Kristus atau pengorbanannya. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Engkau ingatkan kami akan firman-Mu. Engkau imam besar yang luar biasa, bukan keturunan dari turunan Harun, tapi Engkau dari Melkisedek. Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau segala-galanya hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sertai perjalanan kami bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para terus berikan mereka hikmat yang dari Tuhan, sehingga takut kepada Tuhan. Saudara kekasih, terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.